Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Selamat dari Kekalahan dalam pertarungan antara Grandmaster Jordan Van Foreest menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Tata Steel Master 2021, tepatnya pada round yang keempat, yang berlangsung pada tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berperingkat 67 dunia, yaitu Jordan Van Foreest, menghadapi perlawanan Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia, yaitu Grandmaster Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertandingannya untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Jordan Van Foreest menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2671 menghadapi perlawanan Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2862. Jordan Van Foreest memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Magnus Carlsen. Kuda F3, kuda C6, dan di sini Jordan Van Foreest memilih opsi langkah Rilopes dengan gajah menuju petak B5. Pion A6 maksudnya ya, dengan variasi Morphy defense atau pertahanan Morphy, gajah mundur ke petak A4 dan kuda menuju F6 memberikan ancaman terhadap pion putih. Namun Van Foreest memilih untuk tidak menyelamatkan pionnya dengan memilih opsi langkah rokade pendek. Begitupun dengan Magnus Carlsen tidak memilih kuda pukul pion, melainkan dengan pion menuju petak B5. Namun kita kembali. Jika di sini yang dilakukan adalah kuda pukul pion, maka yang akan dilakukan oleh Van Foreest adalah benteng menuju petak E1. Misalkan kuda mundur, maka kuda pukul pion di petak E5, kuda pukul kuda, dan benteng pukul kuda di petak E5. Atau bisa juga dengan variasi ini. Misal kuda mundur, maka gajah pukul kuda di petak C6. Misalkan pion pukul gajah, maka kuda pukul pion di petak E5. Dan ini situasinya lebih gawat lagi bagi seorang Magnus Carlsen. Memang sih bisa ada menutup dengan gajah, tetapi di sini bisa membuat perwira-perwira dari putih lebih aktif ya. Oleh karena itu, Magnus Carlsen memilih untuk tidak memutuskan pukul pion dan memilih opsi langkah pion menuju petak B5 mengancam gajah putih, gajah mundur ke petak B3, gajah B7, Vincenzo gajah, pion D3. Akhirnya Van Foreest melindungi pion putihnya di lajur E4, gajah E7, persiapan rokade pendek oleh Magnus Carlsen, kuda C3, rokade pendek oleh Magnus Carlsen, pion A3, kuda D4 mengajak pertukaran kuda sekaligus memberikan ancaman terhadap gajah putih. Tak mau kehilangan tempo yang dilakukan oleh Jordan Van Foreest jelas. Kuda pukul kuda di petak D4, pion pukul kuda, dan kuda mundur ke petak E2 berbalik mengancam pion hitam. Namun pion hitam ini dijaga di langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen dengan pion menuju petak C5. Gajah G5, pion D5. Gajah pukul kuda di petak F6, gajah pukul gajah di petak F6. Gajah pukul pion di petak D5, gajah pukul gajah di petak D5. Pion pukul gajah di petak D5, menteri pukul pion di petak D5. Kita lihat situasi di papan sama-sama masih memiliki pion 7, 2 benteng, 1 menteri. Namun yang membedakan adalah putih memiliki 1 kuda, sedangkan Magnus Carlsen memiliki 1 gajah. Dalam permainan babak akhir, sebenarnya memiliki kuda atau memiliki 1 kuda lebih efektif ya daripada memiliki 1 gajah. Namun kita lihat bagaimana perkembangan permainan di papan pada langkah-langkah ke depan nantinya. Kuda menuju petak G3, pion C4, benteng E1, benteng A menuju E8 mengajak pertukaran benteng oleh
seorang Magnus Carlsen. Namun di sini Van Foreest tetap pada keputusannya dengan pion A4. Langsung saja benteng pukul benteng di petak E1, menteri pukul benteng di petak E1. Pion C pukul D3, pion C pukul D3, pion B pukul A4, dan di sini tidak memilih untuk benteng pukul pion, melainkan seorang Van Foreest lebih memilih opsi sederhana ya, dengan menteri menuju petak D1. Ini adalah langkah safety, namun tetap memberikan ancaman 2 kali terhadap pion hitam. Jika sewaktu-waktu hitam melindungi dengan menteri, maka tetap bisa menteri pukul pion atau benteng pukul pion. Menteri menuju petak B5 melindungi pion. Kuda E4 dengan tempo ancam gajah. Apabila di sini yang dilakukan adalah benteng menuju petak B8, inilah yang diharapkan oleh Van Foreest dengan kuda pukul gajah dan pion pukul kuda. Maka permainan babak akhir akan menjadi sedikit rumit bagi Magnus Carlsen karena pion hitamnya tumpuk. Oke, kita kembali, dan di sini tentu jelas gajah hitam akan dipindahkan oleh Magnus Carlsen dan dipindahkan ke petak E7, menteri C2, benteng B8, benteng pukul pion di petak A4, menteri pukul pion di petak B2, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri. Dan di sini kita lihat ada 2 pilihan bagi Jordan Van Foreest, apakah memakan pion hitam di petak A6 ataupun memakan pion hitam yang ada di petak D4. Namun sebelum memakan salah satu di antara keduanya, yang dilakukan oleh seorang Jordan Van Foreest adalah pion menuju petak G4. Jika di sini terlalu terburu-buru dengan benteng pukul pion, maka terkena skakmat ya, dengan benteng menuju petak B1, skakmat. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah pion menuju G4. Benteng ke petak B6 melindungi pion hitam, benteng pukul pion di petak D4. Raja F8, benteng D7, benteng G6 mencoba mendapatkan pion. Raja pindah ke petak F1, karena percuma ya apabila mencoba untuk menyelamatkan, misalkan pion menuju petak F3, maka gampang saja pion menuju F5. Jika pion menuju petak H3 misalkan, pion menuju petak H5. Jadi sama aja, situasi akan tetap sama, akan kehilangan 1 pion dari Jordan Van Foreest. Oleh karena itu, daripada melindungi pion, lebih memilih langkah raja menuju F1. Benteng pukul pion di petak G4, benteng A7 mencoba mendapatkan pion hitam, pion F5 ancam kuda putih, kuda mundur ke petak G3, berbalik mengancam pion hitam. Pion G3 melindungi pion hitam di petak F5, dan langsung saja benteng pukul pion di petak A6. Baik Magnus Carlsen dan Van Foreest memiliki 3 pion ya, 1 benteng, dan tentu saja masih Van Foreest memiliki kuda, sedangkan Magnus Carlsen memiliki gajah. Benteng H4 mencoba mendapatkan pion lemah putih di petak H2. Raja digerakkan menuju petak G2 melindungi pion. Benteng D4 mencoba mendapatkan pion putih 1 lagi, dan kuda menuju petak E2. Benteng pukul pion di petak D3, kuda G1. Benteng D7, kuda F3. Kita lihat di sini yang memiliki 3 pion adalah Magnus Carlsen, dan situasinya justru lebih unggul Magnus Carlsen. Dan kita akan melihat bagaimana langkah-langkah cerdik dari Van Foreest untuk memaksakan situasi menjadi remis. Raja G7, pion H3, gajah F6, raja G3, benteng B7, raja G2, benteng E7, benteng A5, benteng C7, benteng D5, benteng A7, benteng B5, gajah E7, kuda D4, benteng D7 ancam kuda, dan kuda kembali ke petak F3. Benteng D6, benteng B7 ancam gajah hitam, dan di sini
Raja hitam pindah ke petak F6, melindungi gajah, namun tidak ingin berada dalam situasi bahwa gajah hitam terkena pion, sehingga raja pindah ke petak F6 yang jauh lebih strategis, benteng A7, pion H6. Jika sewaktu-waktu gajah hitam pindah, maka pion hitam tidak menjadi gratis ya, dengan pion menuju petak H6. Kuda H4, di sini kalau misalkan hitam melakukan langkah asal dengan pion menuju petak H5, maka putih dapat merespon dengan kuda pukul pion, raja pukul kuda, dan benteng pukul gajah. Maka situasi buah jadi sama saja ya, sama-sama 2 pion. Oke, kita kembali. Jadi, di sini yang dilakukan oleh Magnus adalah gajah mundur ke petak D8, benteng H7 ancam pion hitam, dan dalam situasi seperti ini adalah situasi kritis dalam permainan ini, yang dimana jika salah sedikit, maka Grandmaster Jordan Van Forest akan kalah dari Magnus Carlsen. Apa pilihan langkah Magnus Carlsen? Jelas, Magnus Carlsen memilih langkah benteng menuju petak D2. Maka berani, benteng pukul pion di petak H6. Raja mundur ke petak G2, ini bahaya. Kita lihat, gajah hitam mengincar kuda putih. Raja hitam mengincar benteng putih. Mau tidak mau, yang harus dilakukan oleh pemain putih adalah benteng pukul pion skak di petak G6. Raja pindah ke petak H7. Lagi-lagi, Van Forest berada dalam situasi yang sulit. Namun, coba para pecinta catur melihat langkah apa yang dapat dilakukan oleh seorang Van Forest yang membuat Magnus Carlsen tidak berhasil untuk memenangkan laga. Ya, langkah itu simpel saja, dengan kuda menuju petak F3. Apabila raja pukul benteng, kuda pukul benteng, dan kita lihat justru yang ada kemungkinan menang adalah Van Forest. Oleh karena itu, di dalam situasi seperti ini, yang dilakukan oleh Magnus Carlsen adalah mendapatkan satu pion dari Van Forest dengan benteng pukul pion skak, raja pukul benteng, raja pukul benteng. Ini situasinya sudah remis. Namun, kedua pemain masih mencoba melanjutkan. Siapa tahu dari kedua pemain salah satunya ada blunder ya. Raja G2, raja H5, kuda D4 ancam pion, pion F4, kuda E6 ancam gajah dan ancam pion. Gampang saja, gajah menuju petak G5. Kuda pukul gajah di petak G5, raja pukul kuda. Raja menuju petak F3, raja H4. Raja pukul pion, raja pukul pion. Dan situasi draw di papan. Oke, ini adalah laga yang sangat menarik. Perjuangan tanpa kenal lelah dari Jordan Van Forest, padahal situasinya memungkinkan dirinya untuk kalah, tetapi Van Forest melihat sekecil peluang pun untuk remis dan itu dilakukannya. Oke, video kali ini menurut Tarigan Catur cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.